Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dapat lagi melanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah. Masuk di awal-awal juz 3 terakhir sampai ayat 259. Untuk malam hari ini kita lanjutkan ayat 260. Halaman 44 jika mushafnya sama. Jadi saya mulai terjemahan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh dan tatkala qala Ibrahimu berkata Nabi Ibrahim, Rabbi, wahai Rabbku, arini perlihatkan kepadaku, kaifa bagaimana, tuhyil mauta, engkau menghidupkan yang mati. Qala, Allah berkalam, berfirman, awalam, apakah belum, tu'min, kamu beriman? Qala, Nabi Ibrahim berkata, bala. Bala di sini maksudnya ya, aku telah beriman, artinya. Walakin dan akan tetapi liyatma'inna, supaya tenang, supaya tentram, qalbi, hatiku. Qala, dia Allah berkata, fahud, maka ambillah arba'atan, 4 minat toiri, dari burung, fasurhunna, maka potong-potonglah mereka, cincanglah mereka, ilaika, kepadamu, summa, kemudian, ij'al, jadikanlah, ala kulli jabalin, atas tiap-tiap gunung, minhunna, dari mereka, dari burung-burung tadi, juz'an, bagian. Thumma, kemudian, ud'uhunna, panggillah mereka, burung-burung tadi, ya'tinaka, mereka mendatangimu, sa'yan, dalam keadaan cepat, bersegera. Ada yang mengatakan sa'yan ini artinya dalam keadaan berjalan. Wa'lam, dan ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah, azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Mathalul ladzina, permisalan orang-orang yang yunfikuna, mereka meninfakkan, amwalahum, harta-harta mereka, fi sabilillahi, di jalan Allah, kamathali habbatin, seperti satu biji, ambatat, dia menumbuhkan,
sab'asana bila 7 tangkai-tangkai fi kulli sumbulatin pada tiap-tiap tangkai mi'atu habbatin 100 biji. Wallahu dan Allah yudhaifu melipat gandakan liman yasha bagi orang yang dia kehendaki. Wallahu dan Allah wasi'un maha luas, alimun maha mengetahui. Alladzina orang-orang yang yunfikuna mereka meninfakkan amwalahum harta-harta mereka fi sabilillah di jalan Allah. Tsumma kemudian layut biuna tidak mengikutkan, ya, tidak mengiringi ma'anfaku apa yang mereka infakkan. Manan itu ya disebut-sebut, penyebutan. Wala adan dan tidak pula gangguan, ya, sesuatu yang mengganggu orang yang dikasih. Lahum bagi mereka ajruhum pahala mereka inda rabbihim di sisi pemelihara mereka. Wala khaufun alaihim dan tidak ada rasa takut atas mereka. Wala hum yahzanun dan tidak pula mereka bersedih. Sampai ayat 262. Kembali ke ayat 260. Setelah kemarin sudah kita bicarakan, ada 2 ayat mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan, ya, orang yang mati, ya. Kemudian ada yang mengaitkan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman, bagaimana mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada nurullah, cahayanya Allah. Kemudian ada kisahnya Nabi Ibrahim, kemudian kisahnya orang yang soleh, ya, entah itu Nabi Khadir atau entah itu Uzair. Kemudian dilanjutkan kisah yang ketiga, kisah tentang Nabi Ibrahim lagi. Sebagian ulama mereka mengatakan bahwa kejadian pada ayat 260 itu setelah kejadian ayat 258. Artinya ketika setelah berdebat dengan Raja Namrud, bahwa Raja Namrud itu bisa menghidupkan dan mematikan, tetapi versi dia sendiri, gitu ya, dengan pengawurannya, dengan pikirannya sendiri, satu dilepas, satu dibunuh, gitu ya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi arini kaifatuhyil mauta. Bagaimana cara atau bagaimana kejadian, gitu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Kalau dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu ingin meningkatkan, gitu ya, ilmu beliau dari yang sebelumnya ilmul yakin menjadi ainul yakin. Jadi kalau kita ingat di surat Al-Hakumut Takasur, gitu ya, nanti di sana disebutkan ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin, gitu ya. Kalau gambaran gampangnya ilmul yakin itu sesuatu yang sudah dipahami atau dipercayai hanya dengan diberitahu oleh
orang lain. Misalnya ada kabel gitu ya. Kuwi enek setrume. Oh iya, tidak saya pegang. Berarti dia mempunyai ilmu yakin. Lah karo apa iya toh gitu ya. Tak coba nganggo tes pen. Nyala lampu tes pennya gitu ya. Berarti itu ainul yakin. Lihat sih baru percaya gitu ya. Kalau diberitahu tidak percaya dengan tes pen, paling tes pennya rusak gitu ya. Didemok, kesetrum. Nah itu namanya hakul yakin. Jadi tingkat-tingkatannya berbeda. Nah ini Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ilmu yakinnya, pasti sudah yakin dengan apa yang Allah firmankan kepada beliau, tapi pingin pengetahuannya ini meningkat dengan melihat kejadiannya secara langsung. Gitu ya. Robbi arini kaifa tuhyil mauta. Menghidupkan orang mati itu bagaimana, sesuatu yang mati itu bagaimana atau cara Allah untuk menjadikan hal tersebut terjadi. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada beliau, awalam tu'min? Apakah kamu belum beriman? Para mufassirin mereka mengatakan ini bukan berarti Allah meragukan keimanan Nabi Ibrahim. Tetapi ini Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim supaya tidak ada keraguan buat orang sesudahnya bahwa Nabi Ibrahim itu sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belumkah kamu beriman? Bala, saya itu sudah beriman gitu ya. Tetapi supaya hatinya tentram, supaya hatinya tenang. Jadi secara keimanan sudah iman banget gitu ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan ketika membaca ayat ini, beliau bersabda, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama orang-orang di sekitar beliau ketika itu lebih pantas untuk ragu daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kejadian ini benar seperti apa yang dikatakan mufassir, bahwa ini kejadian setelah kejadian bersama bersama Raja Namrud gitu ya. Itu kan berarti setelah dibakar di dalam api gitu ya. Jadi sudah sangat nyata Nabi Ibrahim alaihissalam ditunjukkan bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala, bukti kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini bukan karena keimanannya kurang. Kita aja sangat percaya, tidak meragukan keimanan Rasulullah, tidak meragukan keimanan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan ulama mengatakan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membela nenek moyangnya, kan Nabi Ibrahim itu kan kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika biar tidak ada keraguan di hati umatnya, maka beliau bersabda, kita lebih pantas ragu daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita yakin bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tidak ragu, ya apalagi Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah, Khalilullah, kan gitu ya. Maka disebutkan di sini bala walakin lihat ma'inna qalbi. Kalau keimanan ya saya beriman, gitu ya. Tetapi supaya hatiku tenang. Gitu ya. Walaupun ada, gitu ya, ulama yang mengatakan kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa seperti ini, gitu ya. Beliau ingin mengetahui kualitas doa beliau, gitu ya. Saya meminta kepada Allah ini diijabahi apa enggak, gitu ya. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim itu kan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalilan, kekasih Allah, gitu ya. Karena saya sudah menjadi khalilullah, gitu ya. Aku mau berdoa kepada Allah, gitu ya. Apakah Allah akan mengijabahi doaku? Ada yang berpendapat seperti itu. Robbi arini kaifa tuhyil mauta. Jadi bukan untuk menguji keimanan, tetapi kalau doa saya itu diijabahi oleh Allah, padahal doanya seperti ini, gitu ya. Berarti saya memang benar-benar kekasih Allah. Gitu. Karena hal yang seperti ini kalau kita lihat di ayat yang lain tidak hanya terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Musa alaihissalam pernah mengatakan, Robbi arini andur ilaik, gitu ya. Bahwa Nabi Musa alaihissalam itu pingin melihat Allah,
tapi Allah mengatakan lihat gunung. Kalau gunung itu masih tetap pada tempatnya, kamu bisa melihatku. Gitu. Tapi ternyata ketika Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan cahayanya, belum menampakkan zatnya, tapi baru menampakkan cahayanya, gunungnya meledak, Nabi Musa alaihissalam langsung pingsan. Dalam kisahnya kan seperti itu. Artinya kejadian-kejadian para nabi seperti ini tidak hanya terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti kalau sudah masuk dari ayat kisahnya Nabi Musa. Qala bala walakin lihat ma'inna qalbi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Nabi Ibrahim ini, fakhud arba'atan minat thairi fasuruhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengambil 4 jenis burung. Ahli tafsir bernama Mujahid dan Ikrimah, mereka menafsirkan 4 jenis burung ini adalah burung merpati, gitu ya, burung merpati, kemudian ayam, kemudian gagak, yang satunya adalah burung merak. Ya. Wallahu alam, ini hanya pendapat para mufassirin, walaupun ada yang lain berpendapat yang berbeda. Tapi ada yang mengatakan tadi ini adalah burung merpati, ayam, burung gagak, burung merak. Kemudian setelah diambil 4 jenis burung ini, fasurhunna ilaika. Ada 2 makna. Ada yang mengatakan fasurhunna ilaika itu adalah maka potong-potonglah kepadamu. Gitu ya. Artinya kamu potong-potonglah burung itu, kamu cincanglah. Ada yang mengartikan kumpulkanlah 4 burung itu pada dirimu. Tapi kalau 2 tafsir ini dikumpulkan, berarti disuruh oleh Allah dikumpulkan, kemudian disembelih, kemudian dicincang. Jadi 4 burung ini dicampur potongan-potongannya, summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Kemudian dipisah jadi 4, ditaruh di atas bukit, di atas gunung yang berbeda-beda. Maka setelah itu terjadi, summa da'uhunna ya'tinaka sa'yan. Kemudian panggillah, maka burung itu akan mendatangimu dengan segera atau dengan berjalan. Ini jalannya burung itu ya artinya terbang, gitu ya. Artinya burung itu akan mendatangimu dengan terbang. Nah, kemudian ulama juga menafsirkan, loh, kalau kejadiannya seperti itu, tahu-tahu burung datang kepada Nabi Ibrahim, lah kapan Nabi Ibrahim tahu bahwa burung itu balik hidup lagi, gitu ya. Maka sebagian mufassirin mereka menerangkan, salah satunya di kitab Ibnu Tafsir juga, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mencincang burung-burung ini, kepalanya tidak dicincang. Jadi kepala dari burung-burung ini tetap dipegang oleh Nabi Ibrahim. Jadi ketika dipanggil burung-burung ini, jadi tiap-tiap potongan, entah itu daging, entah itu bulu, bahkan ada yang mengatakan entah itu darah, itu datang kepada bagiannya masing-masing. Jadi yang datang itu tidak dalam bentuk burung, tetapi bentuk potongan-potongan burung. Entah itu bulunya, entah itu kulitnya, entah itu darahnya, itu mendatangi kepalanya masing-masing. Bahkan ketika, ada yang menceritakan, ketika diubah, disodorkan bagiannya yang lain, itu tidak mau sambung, gitu ya. Misalnya bagiannya burung gagak, gitu ya, disodorkan kepalanya merak, gitu tidak mau, tapi mencari bagiannya masing-masing. Jadi setelah itu melihat Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mata beliau sendiri, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu lagi bagian-bagian burung yang sudah dicincang-cincang, kemudian bisa berjalan, kemudian bisa terbang. Nah, itu menjadi suatu ilmu buat beliau, menambah keyakinan beliau bahwa begitulah kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun nanti manusia itu misalnya tercerai-berai, gitu ya. Karena kan kita tahu tidak semua manusia dikubur. Ada yang dibakar misalnya, kemudian disebar-sebarkan ke laut atau ke sungai, gitu ya. Ada yang mungkin meledak di angkasa, ada yang meledak di kapal terbang,
ada yang jatuh ke laut kemudian dimakan ikan gitu ya. Ya Allah mampu untuk mengumpulkan semua bagian-bagian itu. Dan sudah terjadi, terbukti di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa'lam annallaha azizun hakim. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu adalah azizun, maha perkasa. Artinya semua apa yang diinginkan oleh Allah tidak ada yang bisa menghalangi. Tetapi itu digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang lain, hakimun, maha bijaksana. Artinya ketika Allah itu bisa melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah itu mesti bijaksana. Tidak melakukannya sak-sae, tidak melakukannya tanpa arti, tidak melakukannya secara sia-sia. Kalau kita ada orang bisa melakukan apapun, kadang-kadang kan terus jadi sombong jadi bertindak semena-mena Kemudian misalnya ada orang yang mempunyai sifat bijaksana, tapi kadang-kadang mau melakukan sesuatu tidak bisa entah karena tidak mampu, tidak punya biaya dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, dua sifat ini kalau disatukan itu menjadi sangat sempurna, bahwa dia bisa melakukan apapun tanpa ada yang menghalangi, dan semua perbuatan yang dia inginkan itu mesti bijaksana karena ilmunya, karena hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran yang ketiga, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati. Nah, kemudian di ayat yang 261, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Kaitannya apa? Ini bicara tentang infak, ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang al-ba'ats kehidupan sesudah mati. Ada ulama yang mengatakan bahwa kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya ini menjadi dorongan untuk manusia supaya mau berinfak, karena yang diharapkan dari infak tersebut adalah apa yang diberi oleh Allah setelah mati. Jadi ketika orang berinfak, genopo ya aku infak, biar apa saya bersedekah, Loh, tidak harus selalu manfaat yang didapat ketika di dunia, tapi karena nanti setelah mati Allah menghidupkan manusia lagi untuk membalas amal perbuatan mereka. Lah apa iso Allah menghidupkan lagi? Bisa. Buktinya di ayat-ayat sebelumnya, entah itu kisah tentang Nabi Ibrahim maupun kisah tentang orang soleh yang melewati satu kampung yang sudah hancur. Kaitannya seperti itu, infak dengan ayat-ayat mengenai kehidupan sesudah mati. Nah, apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di ayat ini? Permisalan orang-orang yang menginfakkan harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Di jalan Allah ini ada yang memaksudkan di jihad fisabilillah, dalam peperangan membela agama Allah. Ada yang memaknainya secara umum dalam setiap kebaikan. Berinfak untuk segala kebaikan. Tapi tentunya kebaikannya kebaikan yang diharapkan atau yang diajarkan, diarahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kama thali habbatin, sebagaimana satu biji. Mungkin kalau kita gambarannya yang sekarang biji padi, dari satu biji tadi, ambatat sab'asana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi Allah ini memberikan permisalan kepada kita semua biar kita mudah untuk memahami bagaimana tokok kita berinfak satu itu bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok siji kok dadi akeh piye to gambarannya? Ya kita lihat apa yang ada di sekitar kita. Ada biji jagung misalnya gitu. Kita tanam bijinya cuma satu. Tapi nanti bisa berubah menjadi ratusan biji. Tinggal berapa bonggol itu jagungnya. Sama padi satu. Nanti bisa tumbuh kemudian menjadi biji-biji yang banyak. Ya begitu juga Allah Subhanahu wa taala merawat memperbanyak infak
hamba-hambanya yang mereka lakukan di jalan Allah. Di dunia aja Allah bisa memberikan gambaran yang begitu jelas, apalagi nanti ketika Allah memberikan kepada hamba-hambanya balasan di akhirat. Jadi gambaran yang sangat nyata biar orang-orang itu yakin gitu, mau untuk berinfak fi sabilillah. Kemudian wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah itu melipat gandakan bagi orang yang Dia kehendaki. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa pahala infak gitu ya, atau pahala bersedekah itu minimal 700 ya. Tetapi itu juga bisa Allah lipatkan lebih dari 700. Bahkan ada riwayat yang mengatakan dari Ibnu Umar kalau tidak salah gitu ya, ketika Rasulullah SAW diturunkan kepada beliau ayat ini, artinya gambaran bahwa sedekah itu 700 kali lipat balasannya, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Rabbi zid ummati, ya Allah tambahkanlah buat umatku lebih dari 700 gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Baqarah surat 245 yang sudah lewat nggih, man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ab'afan katsirah. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan buatnya dengan pelipat gandaan yang banyak. Jadi 700 bisa, lebih dari 700 juga sangat bisa. Tetapi ada ulama juga yang mengatakan, lah 700 itu apa mesti 700 kali lipat? Ya tergantung niatnya. Kalau niatnya sempurna karena Allah, tidak ada embel-embel yang lain, gitu ya 700 minimal atau bahkan lebih terserah Allah. Tapi kalau ada niatan-niatan terbesit, ya karena Allah, tapi ya karena disuruh orang, gitu ya. Ya karena Allah, tapi juga karena pekewuh. Ya karena Allah, ya juga karena dilihat oleh orang, gitu ya. Kalau ada tambahan-tambahannya seperti itu, ya bisa mengurangi pelipat gandaan ini. Bisa kurang dari 700, gitu ya. Bisa juga sampai habis sama sekali, tidak dilipat gandakan oleh Allah ketika orang itu tidak ikhlas dalam perbuatannya. Kemudian wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas, artinya Dia mampu untuk melipat gandakan apa yang diinfakkan oleh manusia, terserah Dia, terserah Allah. Alimun, maha mengetahui dengan perbuatan dan niatannya. Artinya berapa yang diinfakkan? Oh, berapa? 10.000 misalnya gitu. Ya Allah tahu niatannya kenapa. Oh, karena Allah. Berarti kali 700 kali lipat minimal. Itu ya terserah Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang maha tahu. Kemudian di ayat yang terakhir yang kita bahas di malam hari ini insyaallah, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Jadi tadi permisalan orang yang infak. Kalau ayat ini permisalan dari pahala orang yang berinfak, gitu ya. Kalau ini apa yang harus dilakukan oleh orang yang berinfak, gitu ya. Jadi tadi motivasinya berinfak tuh biar apa toh? Ya, biar mendapatkan perlipat gandaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ini apa yang harus diperhatikan oleh orang yang berinfak? Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Ini saya sedikit tambahi, juga tadi ada kata amwalahum. Kita tahu bahwa sebenarnya harta-harta manusia itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Aslinya itu milik Allah. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kepemilikan harta ini kepada manusia sendiri, itu karena ikraman lahum, gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia. Jadi sebenarnya Allah itu yang ngasih, tapi diaku-aku oleh manusia, itu Allah ora apa-apa, gitu ya. Artinya biasanya kalau kita punya sesuatu, kita pinjamkan kepada orang lain,
nek diaku-aku kan kadang-kadang marah. Wis disilihi ora pati matur suwun, malah ngaku-ngaku bahwa barang itu milik dia. Itu kan kurang pantas gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menunjukkan dia Allah menyandarkan kepemilikan harta itu kepada manusia, padahal semua itu milik Allah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun gitu nggih. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia. Jadi ya enggak apa-apa, orang ngapusi gitu loh. Itu klambine sapa? Tok nggo klambiku, itu ya boleh gitu ya. Bukan harus kita jawab, "Oh ini bajunya Allah." gitu. Ini kopiah sapa tok nggo? Kopiah Allah gitu ya. Lah iki duwite sapa ning dompet? Ya duwite Allah. Itu kan bingung gitu. Jadi misalnya kita menyebutkan bahwa itu milik kita, ya enggak apa-apa, enggak masalah gitu ya. Tidak suatu kebohongan, karena Allah memang sering menyandarkan harta manusia walaupun pemberiannya, titipannya itu kepada manusia itu sendiri. Kemudian tsumma yutbi'una ma anfaqu mannan. Mereka tidak mengiringi, tidak mengikutkan gitu ya. Apa yang telah mereka infakkan itu dengan apa? Diungkit-ungkit gitu ya, disebut-sebut. Jadi ini dari kata dulu, kata tsumma itu tidak harus beriringan secara langsung. Jadi infak kemudian langsung ngungkit-ngungkit, itu tidak harus seperti itu. Tapi bisa jadi mungkin diungkit-ungkitnya itu setelah berapa hari, setelah berapa bulan, atau bahkan setelah berapa tahun, gitu ya. Karena potensi untuk mengungkit-ungkit itu masih ada sampai pemberi infak itu dia mati. Kalau belum mati, misalnya kan bisa nggih. Artinya kita sekarang diusahakan ikhlas-ikhlas rasanya seperti itu. Tapi suatu saat ada wong ngaku-ngaku gitu ya, "Oh ini masjid dulu berdiri karena saya," gitu ya. Mungkin ngomongnya 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi gitu. Kemudian kita menyebutkan, ora, itu dulu bisa berdiri karena jasa saya, bukan jasa kamu. Nah, itu enggak boleh. Gitu ya. Walaupun kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi ini suatu hal yang harus kita jaga agar tidak sampai terucap, agar tidak sampai terlintas, atau bukan terlintas ya, terucap tadi, keluar dari lisan kita, keluar dari mulut kita mengungkit-ungkit kebaikan. Walaupun jano ya bener ngono kuwi, gitu ya. Sampai ada seorang ustaz yang menggambarkan gitu ya. Misalnya di dalam masjid, kok enek misalnya barang baru, kok enek lemari anyar, lemari ini sapa iki gitu ya. Ternyata enggak ada yang ngaku karena memang memberikannya secara sembunyi-sembunyi. Ning masjid ngeti-ngeti enek gitu ya. Kemudian semuanya tidak tahu, kita dengan teman kita jawil, "Mas, ini sing ngeki aku, tapi aku ora ngaku." gitu ya. Saya yang berikan saya, tetapi saya tak diam saja. Sing tak kandhani kowe tok lho. Aja ngomong-ngomong. Nah, misalnya seperti itu. Ditambahin ngono iki rahasia kita berdua. Itu ya sama saja, gitu ya. Jadi mengungkit itu tidak harus kepada yang diberi, tapi bisa kepada orang lain, gitu ya. Maka ini suatu hal yang ya sangat gampang terjadi, gitu ya. Pertama sangat gampang terjadi, kedua ya bisa jadi sering terjadi secara tidak sadar. Itu harus kita hati-hati. Maka ulama mereka mengatakan bagaimana resep biar kita tidak manan gitu ya, tidak mengungkit-ungkit pemberian kita, ya dilupakan gitu ya. Dilalekke, kita infak terus lali gitu aja. Kita beri kepada orang apa, kita beri sebar kuwi lali, rasa diling-iling gitu ya. Misalnya orang tersebut berbuat jelek kepada kita, berbuat dolim kepada kita seakan-akan tidak tahu gitu aja. Seakan-akan kita tidak pernah berbuat baik kepada dia, dilalekke, sehingga tidak ada hasrat hati untuk mengungkit-ungkit. Oh, kamu itu sudah saya kasih ini, tidak terima kasih, malah berbuat kepada saya yang dolim, malah berbuat kepada saya yang jelek. Itu ya pahalanya bisa hangus karena omongan-omongan seperti itu. Jadi walaupun benar, tetapi ini suatu hal yang berbahaya, yang bisa menghilangkan pahala infak. Wala adan, dan tidak pula gangguan.
Nah, gangguan di sini bisa secara langsung, jadi ngasih sesuatu, kemudian ngomong sesuatu yang tidak enak, gitu ya. Njaluk terus, nyos tak kei, gitu ya. Saya kurang pura, nyok tak tambah meneh. Saya kurang pura. Jadi yang ngasih, gitu ya. Tetapi dengan ucapan, dengan perbuatan yang mengganggu, gitu ya. Dengan perbuatan yang menyakitkan, itu tidak boleh. Atau bahkan tidak langsung kepada orang yang diberi, tapi menggunjing orang yang dikasih kepada orang dengan orang lain. Gitu. Kayak lu, Pak kayak lu kok jaluan terus, karo kowe jaluan pura to? Oh, jaluan ya misalnya. Kemudian hal itu menyakiti hati orang yang dikasih. Mungkin dia aslinya ya perlu banget gitu ya, karena ekonomi yang mendesak atau karena keluarga yang sakit, bukan karena senang minta-minta gitu ya. Tapi kemudian digunjing di belakang dengan gunjingan yang menyakiti orang yang dikasih. Itu juga bisa menghanguskan pahala amalan sedekah kita. Nah, kalau itu tidak terjadi, artinya apa yang diinfakkan itu tidak diungkit-ungkit, apa yang diinfakkan itu tidak mengganggu atau tidak menyakiti orang yang dikasih, lahum ajruhum inda rabbihim. Orang yang mengasih tadi itu mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berapa pahalanya? Kembali ke ayat sebelumnya. 700 atau dilipat gandakan oleh Allah lebih daripada itu. Jadi ini ya suatu peringatan bagi Allah agar kita berhati-hati dalam amalan kita. Karena kadang-kadang hal yang seperti ini terjadi tidak hanya dalam perbuatan infak. Kan nggih. Kadang-kadang bantuan secara fisik pun ya seperti ini bisa. Kita misalnya minta tolong, ada orang minta tolong kepada kita, aku terkait ke rumah sakit gitu ya, atau aku diantar ke bandara, aku diantar ke terminal gitu. Suatu saat diungkit-ungkit, ini wis tak terkei, saiki ngeterkei wegah misalnya seperti itu. Jadi perbuatan seperti ini tidak hanya berpotensi terjadi hanya pada perbuatan infak saja, tetapi juga berpotensi dalam bantuan-bantuan yang lain. Entah pernah minjemi apa, entah pernah bantu apa, nolong apa gitu ya. Artinya kita melakukan hal itu bukan untuk niatan apapun kecuali niatan karena Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka itu bersedih. Nah, rasa takut itu akan apa? Ini rasa takut terhadap azab. Jadi orang yang amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mati mendapatkan pahala di sisi Allah, tidak khawatir terkena azab. Karena Allah akan menolong mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Bersedih terhadap apa? Terhadap apa yang mereka tinggalkan dari urusan dunia. Jadi karena orang yang beriman itu harapannya, tujuannya itu adalah kehidupan akhirat, ketika mati ya wis, gitu ya. Tidak ada rasa sedih di dalam hatinya dari apa yang mereka tinggalkan di dunia dulu. Jadi gambarannya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita juga ingat sebuah hadis Nabi SAW bahwa berinfak itu kan gambarannya berinfak tangan kiri itu sampai tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan, gitu ya. Artinya digambarkan oleh Rasulullah SAW sebisa mungkin diri kita aja orang ngerti. Artinya setelah berinfak lali, gitu ya. Sehingga tidak ada potensi untuk mengungkit-ungkit kebaikan yang telah kita berikan kepada orang lain. Kalau di hadis itu tentang 7 golongan itu, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di bawah pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis lain yang berbunyi bahwa seseorang itu di bawah naungan sedekahnya,
gitu ya. Kalau sedekahnya semakin banyak, ya naungannya semakin rapat, naungannya semakin lebar. Tapi kalau sedekahnya cuma sedikit, ya naungannya penghalang dari matahari, penghalang dari panasnya itu ya juga sangat sedikit. Nah, ini dorongan dari Allah supaya kita giat dalam berinfak, berapapun jumlahnya itu ya tergantung masing-masing. Artinya sedikit itu ya akan dihitung kebaikan oleh Allah, banyak itu juga akan dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal niat kita. Betapa banyak amalan kecil yang menjadi besar karena niat gitu ya. Dan betapa banyak amalan besar yang jadi kecil itu karena niat gitu ya. Dan kita ya berusaha meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dibersihkan oleh Allah, kemudian tidak ada penyakit-penyakit hati sehingga kita bisa ikhlas beramal, kemudian bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.